Tak heran Indonesia borong Rafale, jet tempur Made in Prancis punya kinerja mumpuni, mampu kalahkan Tipon. Seperti dilansir laman berita resmi, Indonesia jadi salah satu negara yang siap diperkuat dengan Rafale. Keberadaan Rafale untuk memperkuat Indonesia sudah dipastikan. Karena Februari tahun 2022 lalu Indonesia dan Prancis telah bekerja sama dalam pengadaan Rafale. TNI AU akan menjadi pengguna perdana dan satu-satunya Rafale hingga saat ini di ASEAN. Hadirnya Rafale juga menjadi salah satu langkah konkret Indonesia dalam upaya modernisasi alutsista. Indonesia diketahui bila saat ini tengah melakukan modernisasi alutsista yang salah satunya membeli pesawat tempur Rafale. Tak heran bila Indonesia tertarik dengan Rafale. Karena memang kemampuan yang dimiliki Rafale yang sangat mumpuni. Teknologi yang ada pada Rafale juga tak sembarangan. Rafale disematkan teknologi SPECTRA. Dikutip dari thalesgroup.com, teknologi SPECTRA pada jet tempur Dassault Rafale sudah terintegrasi dengan beberapa komponen canggih seperti radar RBE-2AA dan optronike sektor frontal. Oleh karena itu, sistem SPECTRA bisa otomatis mengaktifkan radar warning receiver, RWR, jika Rafale dalam keadaan terbidik lawan. SPECTRA memiliki teknologi kecerdasan elektronik intelligence yang terintegrasi dengan Electronic Warfare Suite. Media China Sohu.com juga ikut membahas kesepakatan Indonesia dan Prancis dalam pengadaan Rafale. Dalam kunjungan Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly ke Indonesia pada tanggal 10. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang pesanan Indonesia untuk 42 jet tempur Rafale, dan menandatangani kontrak pertama untuk membeli 6 jet tempur. Tulis Sohu.com tanggal 11 Februari tahun 2023. Laporan lain dari Sohu.com juga membeberkan soal kemampuan Rafale. Senjata udara yang paling penting dari pesawat tempur Rafale adalah rudal udara ke udara jarak jauh, Meteor, dan rudal jelajah udara ke darat, Scarp. Rudal, Meteor, dilengkapi dengan mesin ramjet dan memiliki jangkauan lebih dari 120 km. Laporan Dassault Aviation juga mengklaim bila Rafale jadi satu-satunya pesawat tempur Eropa yang gunakan radar-radar pemindaian elektronik. Radar pemindaian elektronik tersebut yakni RBE-2 atau AESA. Rafale adalah operasional pertama, dan sejauh ini, satu-satunya pesawat tempur Eropa yang menggunakan radar pemindaian elektronik. Dikembangkan oleh Thales, radar RBE-2 telah mendapat manfaat dari upaya penelitian besar-besaran dan dari pengetahuan Thales yang tak tertandingi berdasarkan pengalaman masa lalu. Dibandingkan dengan radar dengan antena konvensional, tingkat kesadaran situasional yang belum pernah terjadi sebelumnya dicapai dengan deteksi dan pelacakan lebih awal dari beberapa target, jelasnya. Kemudian berkaitan dengan kemampuan Rafale, mantan pilot yang tak disebutkan namanya membeberkannya. Fungsi dari Electronic Warfare Suite adalah membantu pilot untuk bisa mengambil langkah selanjutnya dalam mempertahankan diri ketika tengah berada di medan tempur. Seorang mantan pilot Angkatan Udara Prancis dengan pengetahuan terkini tentang Rafale yang berbicara kepada Popular Science, dengan syarat namanya tidak disebutkan, menjelaskan perbedaan utama antara Rafale dan Eurofighter Typhoon, yang merupakan pesawat tempur yang dikembangkan bersama oleh Italia, Jerman, Spanyol dan Inggris Raya. Dengan Rafale Anda dapat lepas landas dalam misi udara ke darat dan beralih saat mengudara ke misi udara ke udara, dan kemudian beralih kembali ke misi asli Anda tanpa kehilangan data aslinya. Di Typhoon Anda juga dapat beralih, tetapi perbedaan besar adalah bahwa setelah Anda beralih, Anda kehilangan semua yang disiapkan untuk misi awal, jelasnya. Mantan pilot mengatakan ini memberinya kemampuan manuver. Anda kehilangan daya dorong saat menarik belokan, tetapi dengan Rafale, Anda mendapatkannya kembali dengan sangat cepat, katanya, tulis Popsci. Selain Indonesia, India lebih dulu menggunakan Rafale. Laporan mil.news.sina.com.cn membeberkan mengenai pengadaan Rafale yang dilakukan India. Pada awal 2007 lalu, Kementerian Pertahanan India mengeluarkan kontrak pembelian militer untuk pembelian 126 jet tempur multiperan menengah, dengan anggaran $10 miliar pada waktu itu. F-16 Lockheed Martin, F-18 Boeing, MiG-35 perusahaan pesawat MiG Rusia, Gripen Saab Swedia, Typhoon Eurofighter dan jet tempur Dassault de Rafale berpartisipasi dalam penawaran, jelasnya. Dassault dari Prancis memenangkan kesepakatan dengan mengalahkan jet tempur Typhoon Eropa dengan tawaran terendah dalam tawaran dua arah, kata seorang pejabat senior pemerintah India, imbuhnya. Rafale dianggap sanggup kalahkan Typhoon. Untuk India,
pesawat tempur Rafale mampu memenangkan pertarungan terakhir dengan tipe On. Mungkin karena tidak hanya pesawat tempur multiperan berbasis pantai dengan kinerja yang sangat baik, tetapi juga model berbasis kapal induk yang matang, tambahnya. Terlepas dari hal di atas, Indonesia selain membeli Rafale juga tertarik dengan F-15EX.